Nah, ini yang saya perlihatkan dimasak terlebih dahulu. Tuh, apinya nyala dan di atasnya sudah ini ya, menguap ya. Ini sudah mendidih teman-teman dan kita angkat. Bedanya apa sih? Apakah berpengaruh jika pakal alternatif itu dimasak atau tidak dimasak? Saya akan jelaskan secara detail kepada kalian teman-teman. Makanya jangan skip video ini dan ini sangat bermanfaat sekali apalagi nanti kalian masuk dalam proses pemanenan ayam teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan kepada kalian dan jangan lupa ada dedak padinya teman-teman. Nah, dedak padinya ini yang bukan harus yang halus sekali ya. Kalau yang halus sekali itu biasanya harganya 9 ribuan, tetapi kalau yang masih kasar-kasar seperti ini saya beli hanya 3 ribuan saja teman-teman. Saya pakai ini saja karena usia ayam sudah ya 3 bulan ya. Artinya masuk dalam proses penjualan. Nah, seminggu sebelum proses penjualan itu lebih baik dimasak teman-teman. Apa saja yang terdapat di dalam ini saya akan perlihatkan kepada kalian. Nah, tuh asapnya kelihatan. Ini saya masak teman-teman. Artinya saya melakukan didihan ya kepada air yang sudah saya berikan kepada pakan alternatif ini. Apakah air ini air biasa? Tidak teman-teman, ini air cucian beras. Saya akan terangkan secara detail, tetapi saya spesifik di kandang yang di belakang rumah saja ya, tidak di depan rumah. Karena ini yang di belakang rumahnya sisa tinggal 8 ekor saja. Dari 200 kita sudah jual semuanya. Dan ini banyaknya pakan ini kisaran kalau nanti dicampur ini sekitar 3-4 kilo lah, 3 kilo ataupun 4 kilogram. Nah, untuk 60 ekor ayam, karena di sini 8, di depan rumah itu nanti ada sekitar 55 ekor ayam teman-teman. Jadi ini untuk pemberian makan di sore hari ya. Makanya saya buatnya sekitar 3 kilo ataupun 4 kilogram ini teman-teman. Nah, sambil ini mendidih saya akan terangkan kepada kalian. Ini menunggu dingin ya teman-teman ya. Artinya kondisinya nggak mungkin saya aduk dengan kondisi seperti ini. Saya akan terangkan terlebih dahulu kepada kalian teman-teman. Nah, seperti apa yang terdapat di pakan alternatif ini? Kenapa saya harus memasaknya teman-teman? Karena saya menggunakan dari batang pisang. Begitu juga ada mie reject ya, mie instan yang kita beli di pakan ternak. Ada juga jagungnya juga, jagung giling yang tidak terlalu halus. Dan ada juga di sini beras reject juga teman-teman ya, beras reject. Jadi kalian bisa perhatikan apa saja yang saya ucapkan tadi di awal itu bisa kalian terapkan kepada dunia peternakan kalian. Nah, tetapi ini bukan air biasa teman-teman. Saya merebusnya itu menggunakan air cucian beras. Kita kan pasti mendapatkan tuh, kita masak beras setiap hari. Sebelum beras itu dimasak pasti dicuci dulu. Nah, airnya itu jangan dibuang, dimanfaatkan untuk pakan alternatif ayam kampung ini. Nah, kenapa mesti harus dimasak? Kenapa tidak dicampur saja air cucian beras langsung diaduk-aduk seperti itu? Nah, kondisinya teman-teman, ayam kita ini sudah besar semuanya. Ayam kita ini sudah besar semuanya, artinya kita mau pembentukan dagingnya itu dan kita mau mendapatkan hasil maksimal untuk pemberatannya teman-teman. Dan ini bisa kita lakukan dengan metode masak ini teman-teman. Jadi setiap pakan yang kita berikan, karena kita bukan menggunakan pakan pabrikan 100% ya, artinya kita membuat pakan alternatif. Nah, setiap apa yang kita berikan ini menjadi lebih lunak dan bakteri-bakteri yang jahat itu sudah mati teman-teman, karena dia sudah terkontaminasi dengan panasnya air ini tadi ya. Bahan yang kita campurkan di semuanya juga menjadi mengembang, artinya produktivitas untuk nutrisi yang akan diserap oleh ayam itu sangat lebih efektif kembali, sangat lebih efektif teman-teman, karena kita harapkan di pembesaran ini ataupun penggemukan ini yang sekiranya seminggu sebelum ataupun 2 minggu sebelum kita jual, kita mengharapkan agar karbohidratnya itu banyak terdapat di pakan alternatif yang kita akan buat. Nah, jadi hal-hal seperti ini terlihat memang sangat sepele teman-teman, tetapi hal ini bisa membantu berat badan ayam itu menambah sekitar 3 ons hanya dengan waktu 2 minggu saja paling lama teman-teman. Ini masih panas ya, makanya saya biarkan dulu seperti ini biar sampai dingin, sekaligus saya menjelaskan kepada kalian. Nah, itulah fungsinya kita untuk membedakan usia ayam ini teman-teman. Bukan dipukul ratakan semua untuk pakannya. Banyak sekali nanti peternak-peternak pemula itu dari pelihara kecil sampai besar, itu tergantung dari usianya teman-teman. Nah, identiknya kita memelihara ayam kampung itu di masa 3 minggu ataupun 3 bulan 1 minggu maksud saya, itu paling lama ya. Ingat, catatannya hanya 3 bulan 1 minggu kalian itu sudah harus berhasil mencapai 1 kilogram untuk bobot berat ayamnya. Kalau yang pejantan nanti biasanya lebih berat lagi teman-teman, itu bisa mencapai 1,3 kilogram, bahkan bisa 1,4 kilogram. Jadi ini kemarin teman-temannya itu sudah kita jual ya. Ini sisanya tinggal 8 ekor saja. Ukuran kandang kalian juga sudah bisa lihat di sini, hanya 2 kali 2,5 meter saja. Di belakang rumah saya manfaatkan tempelan dinding belakang rumah, dan belakangnya view-nya ini sangat bagus sekali ya. Itu pesawahan belakang kita. Nah, saya manfaatkan dindingnya. Begitu juga kandang yang ini satu lagi.
Nah, ini masih kosong karena saya mau menunggu bibitnya. Usia anak 3 minggu saya akan tempatkan di sini. Saya pelihara nanti sekitar 2 bulan 2 minggu. Makanya prosesnya nanti hanya memerlukan waktu ya paling lama 3 bulan 1 minggu lah teman-teman. Nah, itulah makanya begitu saya memelihara anakan ayam yang 3 minggu itu tadi, saya pelihara dulu selama 2 minggu itu menggunakan pur 511. Selama 2 minggu ke depan menggunakan pur 511. Terus itu tidak ada campur dengan apapun. Itu asli 100% dari pakan pabrikan ya. Saya menggunakannya merek Vivo. Kode purnya itu 511 ataupun 511. Nah, setelah nanti saya pelihara 2 minggu, barulah saya menggunakan pakan alternatif. Tetapi pakan alternatifnya bukan seperti ini. Pakan alternatifnya itu ada 4 bahan: dedak padi, dedak jagung, dedak ikan, dan ini 50% dari batang pisang saja yang saya cacah menggunakan mesin pencacah, karena saya pekerjaannya sangat mudah sekali menggunakan mesin itu. Makanya sering saya rekomendasikan kepada kalian, itu cek saja di deskripsi. Kalian menggunakan mesin itu sangat hemat sekali ya. Wattnya juga sangat rendah ya, hanya 70 watt saja. Tapi saya sudah hampir pakai setahun teman-teman, tidak pernah rusak. Makanya saya selalu membuat video itu saya sertakan agar kalian bisa samaan dengan saya untuk penggunaan mesin itu. Oke, selanjutnya setelah saya menggunakan pakan alternatif yang saya katakan tadi yang di awal, itu sekitar 1 bulan 1 minggu lah. 1 bulan 1 minggu barulah saya menggunakan pakan alternatif campuran, boleh dari limbah rumahan kayak yang kalian lihat seperti ini. Karena kita nanti metode untuk penjualannya itu kita mengharapkan bobot ayam itu sangat berat sekali teman-teman. Nah, cara untuk membuatnya itu berat sekali. Pada saat peremajaan usia dari 3 minggu sampai 2 bulan 1 minggu, itu ayamnya difokuskan kepada protein saja. Proteinnya tinggi, makanya di fase itu, di usia segitu, saya fokusnya kepada dedak ikan. Saya mendapatkan protein itu dari dedak ikan. Tetapi kalau sudah nanti usia ayam itu 2 bulan 2 minggu, nah, masuk proses penjualan itu biasanya sudah berat 7 on atau 8 on gitu ya. Nah, jadi kalau sudah usia seperti itu dan berat seperti itu, barulah saya berkonsentrasi kepada karbohidratnya. Saya ganti dedak ikan itu tadi menjadi air cucian beras, lebih hemat lagi teman-teman. Nah, itulah fungsinya pakan alternatif ini. Saya selalu sharingkan kepada kalian agar kalian juga bisa terapkan di tempat kalian dan hemat biaya teman-teman. Tujuan kita berayam ini apa sih? Kan seperti itu. Tujuannya kita agar mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, sebesar-besarnya keuntungan kita, tapi jangan sampai salah ya. Karena apa yang diharapkan oleh ayam kampung ini semuanya harus tercukupi. Yang utama itu adalah protein dan karbohidratnya. Tetapi karbohidrat saya berfokusnya pada saat nanti proses mau penjualan. Nah, proteinnya saya turunkan, lalu karbohidratnya saya tinggikan. Karbohidrat itu untuk pembentukan dagingnya teman-teman. Makanya kalian jangan heran orang yang nge-gym ya ataupun fitness itu berfokus kepada karbohidrat. Nah, ini saya campur. Sudah agak dingin sepertinya, tinggal diaduk saja. Ini dedak padi ya, dedak padi yang bukan terlalu halus, karena ada beda harga itu. Kalau saya beli di pakan ternak, yang paling halus itu bisa sampai 9 ribuan per kilogram. Ini yang sudah kasar ya, karena ayam saya juga bukan lagi ayam yang remaja ya, sudah artinya sudah masuk dalam proses penjualan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diaduk-aduk saja teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diaduk sampai benar-benar merata. Nanti kalau misalnya kalian mau memperluangkan waktu untuk menaburkan satu kemasan Royco juga tidak ada masalah. Itu penambah rasa bagaimana nanti di awal supaya mereka itu tidak kaget. Nanti kalau sudah didorong dengan Royco satu saset itu kan sekitar 1000 ya. Kalian nanti belinya per renten saja. Nah, tinggal dicampur di sini. Oh, itu makin nikmat lagi, itu makin berebut lagi ayam teman-teman. Makanya ada teknik-tekniknya. Misalnya ada ayamnya itu di tempat kalian, kenapa nafsu makannya tidak tinggi gitu kan? Nah, itu mungkin rasa yang kalian berikan kepada ayam itu melalui pakan alternatifnya itu hambar. Jadi kondisi ayam itu tidak berebutan pada saat makan, karena dia tahu makanan ayamnya makan yang dia makan ini tidak enak teman-teman. Ya sama halnya seperti kita. Kalau makanannya tidak enak ya kita tidak nafsu makan gitu ya. Nah, jadi bagaimana pembelajaran saya berikan ini kepada kalian agar kalian bisa terapkan di tempat kalian teman-teman. Nah, coba kita ke dalam. Nah, ini tadi hanya untuk 8 ekor ya, jadi saya pisahkan seperti ini saja. Ini sisanya nanti untuk yang di depan rumah. Kalian mau lihat yang di depan rumah, klik saja video yang sebelumnya. Saya diberikan makan itu kepada ayam yang di depan rumah. Nah, ini saya masuk ke dalam kandangnya. Nih kondisi ayamnya teman-teman. Ini sudah 1 kilogram lebih semua ya. Nah, jadi ini hanya sekitar 2, 4, 6, 7 ekor lagi. Salah, bukan 8, 7 ekor lagi teman-teman. Hanya 7 ekor lagi. Makanya sedikit saja. Nah, sisanya yang tadi itu ya untuk yang di depan rumah.
Nah, itu teman-teman. Makanya jadi pembelajaran kepada kalian bagaimana penerapan-penerapan usia ayam, pakannya, nutrisinya saya sudah jelaskan tadi di video itu nih. Yang mungkin kelewatan makanya nontonnya jangan di skip-skip. Setiap informasi yang saya sampaikan ini bukan hoax ya. Artinya bukan asal sebut saja tetapi berdasarkan pengalaman, apalagi protein, karbohidrat itu sudah melalui konfirmasi kepada pakan nutrisi ya, ahli gizi pakan ternak teman-teman. Saya sharing kepada dia. Makanya saya sampaikan kepada kalian dengan secara gamblang, dengan mudah saya menyampaikannya, bukan menimbulkan hoax. Oke teman-teman, semangat terus dalam dunia peternakan yang kampungnya. Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar apa kendala kalian di dunia peternakan kalian. Keluhan apa itu? Ataupun ayam sakit, matanya sembam, apa segala macam, silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya. Oke, semangat terus untuk dunia peternakan yang kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelawi.